إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ini di relay radio enggak? Radio enggak? Di relay radio enggak? Hah? Video. Oh. Karena menu radio beda dengan menu kajian biasa. Baik. Hadirin sekalian, permusuhan manusia dengan iblis dan syaitan sudah tidak bisa mungkin didamaikan. Ibaratnya antum mau damai nggak damai, iblisnya yang nggak mau damai. Oleh karena itu bukan sekarang ini mau damai atau tidak, tapi bagaimana kita lengkapi senjata untuk perang. Gitu. Saya tidak akan membahas detail tentang sihir, perdukunan macam-macam, karena saya lebih membahas senjata apa yang kita gunakan untuk melawan itu yang penting. Soal masalah nanti itu ya tunggu buku saya yang akan terbit, membongkar tipu daya dukun sakti berkedok wali. Sama yang berikutnya, konspirasi laskar alam gaib. Itu alam gaib nanti meliputi alam iblis, alam jin, alam setan, alam dukun, alam tukang sihir, dan yang keenam pemuja arwah. Ini juga termasuk laskar iblis ini. Dan yang keenam ini tukang ramal. Ini 7. Jadi 7 komponen ini masuk kepada laskar iblis. Cuman
terlalu kasar saya lembutin, Laskar Alam Gaib. Kalau saya kasih judul Laskar Iblis, iblisnya tersinggung. Ini cuman setengah dok, bakhil banget. Ini habis sudah, pokoknya habis ini berhenti. Bismillah. Permusuhan iblis, syaitan, disebutkan oleh Allah banyak sekali di dalam surat Al-Quran. Di antaranya surat Al-Baqarah, proses turunnya. Kemudian surat Al-A'raf, proses permusuhannya. Antum lihat saat Allah mulai berfirman dari ayat 11, ya. Ayat 11, "Tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin," tidak mau sujud. Maka saat paling gundah buat iblis adalah ketika melihat orang sujud tilawah. Dia galau sehingga mengatakan, "Ya wailah, celaka saya. Umirtu bis sujudi fa abaitu faliyannar wa umira ibnu Adam bis sujudi fasajada falahul jannah." Celaka aku, diperintahkan sujud membangkang, akhirnya aku dapat neraka. Dan anak Adam diperintah sujud, dia sujud, baginya surga. Makanya sering-sering sujud tilawah, dan kalau udah ada bacaan tilawah jangan nggak sujud. Oke. Allah tegur iblis, "Ma mana'aka alla tasjud id amartuk." Apa yang menghalangi kamu nggak mau sujud ketika aku perintahkan sujud? Kata Allah, "Qala ana khairun minhu," aku lebih baik. Makanya para ulama menyimpulkan, jangan sekali-kali ana digandengin khair. Antum pelan-pelan akan ngikutin iblis. Ana baik, itu jelek. Yeah. Ana khair. Ana ini lebih baik dari iblis. Sudah, minimal turunannya iblis, kalau enggak pengikutnya. Ana khairun min. Ya. Inilah hadirin sekalian yang bikin pertikaian di mana-mana. Orang mendahulukan ego, mendahulukan jati dirinya, eksistensinya, bahkan merekomendasikan, sehingga merasa paling alim, udah pinter, nggak perlu ngaji, tukangnya cuma ngadu-ngadu tok. Jangan ngaji ke sana tuh gak bener, ilmunya masih mentah. Yang mateng mana pak? Yang sudah digodok. Emang kacang goreng pak? Kok ada pakai mateng, godokan, mentah, lucu. Nggak ngaji. Penyakit ahli sunnah itu nyembah setan enggak, tapi diadu, dibenturin iya. Ini karena ngikutin perilaku iblis. Ana khair, ana lebih baik kok dari dia. Ngapain ngaji? Ana lebih baik dari dia, ngapain saya ngikutin? Ana khairun minhu khalaqtani, hujahnya iblis, kau ciptakan aku dari api, dia tanah. Mana mungkin saya nyembah, saya sujud, saya sujud sama tanah. Harusnya tanah sujud sama api.
Itu logika sesat yang dibangun oleh iblis. Padahal nas itu sudah ada. Allah tegaskan sujud iblis, nas ditolak pakai kias. Makanya muncul kaidah usul fikih, la qiyasa ma'an nas, tidak boleh mengkias sementara masih ada nas. Itu. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha. Iblis, pergi dari sini, keluar. Di sini enggak patut tempat orang sombong-sombongan kayak kamu. Fakhruj, keluar, fa innaka minas saghirin, kamu termasuk orang hina, makhluk hina. Dia minta sama Allah. Qala andirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah, kasih tunda saya sampai hari kebangkitan. Masya Allah, Pak. Untuk apa? Qala innaka minal mundharin, kamu termasuk makhluk yang saya panjangkan umurnya sampai hari kiamat. Gunanya untuk apa? Qala fabima aghwaytani, ya Allah, karena engkau telah sesatkan aku akan balik sesatkan Adam. La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ini mata iblis. Enggak mau sesat sendirian, enggak enak sendirian, ngajak. Ada orang yang mentalnya mental iblis. Ada. Ngajak. Ya Allah. Dan mental iblis lagi, kesesatan yang dia sekarang rasakan dijadikan sebagai justice untuk menyesatkan orang lain karena udah kadung, harusnya taubat kan. Ada orang begitu. Makanya kata Ibnu Hazm, tidak ada bisikan paling parah, bisikan iblis yang dibisikkan kepada manusia, dua kalimat. Dia melakukan kesalahan karena ada orang yang seperti itu melakukan sama, dia ngikutin. Yang kedua, dia pernah melakukan itu, ngapain nggak dilanjutin? Ini kan bisikan sesat itu. Dia melakukan kesalahan karena ada orang yang melakukan kesalahan serupa. Yang lebih konyol lagi, masuk neraka juga ada temennya. Ya Allah, nekat. Ya contoh aja, dia korupsi karena ada orang yang korupsi. Dia selingkuh karena ada orang yang selingkuh. Dia judi karena ada yang judi. Yang kedua, saya sekarang melakukan perbuatan nista maksiat karena kemarin juga sama melakukan. Harusnya keburukan itu ditutup dengan kebaikan. Wa'ad bi'isayyatil hasanati tamhuha, ikutilah keburukan dengan kebaikan. Pokoknya prinsipnya gini loh Pak, jelek hentikan, baik lanjutkan. Ini demokrat berarti. Nah, bahasa yang lain apa yang enak ya? Apa? Kalau baik teruskan, milik partai lain juga. Apa ya? Nggak nemu. Diambil semua soalnya udah. Hadirin sekalian, iblis dan bala tentaranya untuk menyesatkan anak Adam tidak putus asa dengan berbagai macam cara, inovasi, kreasi. Lihat, summa la'atiyannahum min baini aydihim, mereka akan saya sesatkan dari arah depannya. Maksudnya apa? Imam Ibnu Abbas memberikan tafsir, ya, anak pamannya Rasulullah, Ibnu Abbas memberikan tafsiran soal keakhiratan. Karena semua yang di depan manusia ini akhirat. Tidak percaya alam kubur, tidak percaya hari akhirat, itu bagian dari bisikan. Ada orang yang nggak percaya siksa kubur, nggak percaya agama, nggak percaya akhirat. Wa min khalfihim, dari alih belakangnya, maksudnya urusan dunia. Karena
dunia itu semakin lama kita tinggalkan. Wa an aimanihim, dari arah kanannya, maksudnya kebaikan-kebaikan. Makanya Pak, jangan merasa pede kalau kita sudah ibadah, berbuat baik terus aman. Banyak orang celaka masuk neraka gara-gara kebaikan. Yang salah Pak, saya tanya, salah satun awwalu man tusa'ar bihimun naru yaumal qiyamah. 3 orang yang pertama kali masuk neraka siapa Pak? Maling? Enggak. Rampok? Enggak. Tukang judi? Enggak. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun ustushhid, orang yang mati syahid. Masya Allah. Dia berjihad supaya dikatakan pemberani, dan telah dikatakan akhirnya dilempar ke neraka. Yang keduanya alim dan qori, orang yang alim dan tukang baca Quran. Dia melakukan itu supaya dikatakan sang alim, sang qori, dan telah dikatakan diseret ke dalam neraka. Yang terakhir adalah al-mutasaddiq bimali, tukang sedekah. Kebaikan. Wa an syama'ilihim, kemaksiatan. Dan kata Ibnu Abbas, Allah tidak mengatakan dari arah atasnya, karena kalau sudah hidayah datang, iblis pun tidak akan bisa menghalangi, kata Ibnu Abbas. Makanya Pak, Imam Ibnu Qayyim menurunkan jaring jerat setan, iblis, untuk menjaring mangsanya melalui proses 7. Yang pertama, dijerat dengan syirik kufur, nggak kena. Dijerat dengan bid'ah, nggak kena. Dengan dosa besar, nggak kena. Dengan dosa kecil, nggak kena juga. Disibukkan dengan perkara mubah, meninggalkan wajib, nggak kena juga. Sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang lebih utama, nggak kena. Terakhir dibunuh. Nabi Zakaria dibunuh, Yahya dibunuh, Nabi Muhammad juga ditargetkan. Mas, antum pernah enggak dapetin orang rajin sedekah, utangnya enggak dibayar? Setan sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang lebih utama. Tahajud rajin, sholat subuh enggak pernah ke masjid, laki-laki. Mana yang lebih utama, tahajud sama sholat subuh? Sholat subuh. Sodako kemana-mana, nafkah rumah tangganya telantar, boleh. Itu. Setelah itu, qala khruj minha mad'umam. Ya, setelah wala tajidu aksarum syakirin, tidak akan kau temukan kebanyakan mereka bersyukur. Maka Allah katakan, udah keluar wahai iblis, dalam kondisi terhina. La man tabi'aka minhum la anna jahannam minkum ajma'in. Saya akan penuhi neraka jahanam dengan kamu dan pengikut kamu. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Fawaswasa lahumā asy-syaitānu liyubdiya lahumā ma wuri'a 'anhumā min sawātihimā. Kemudian وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَ مَلَائِكَيْنِ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ. Ini sudah mulai rayuannya Pak. Iblis, setan, dalam menjerat mangsanya tidak langsung. Makanya lihat bagaimana ngerayu Adam alaihissalam supaya mau ngambil itu pohon. Adam, sebetulnya Allah melarang kamu itu bukan apa-apa. Takut kamu nanti terus di sini, kekal di sini. Makanya kalau kamu pengen kekal, makan aja. Rayuan. Bukan hanya itu aja, wa qasamahuma, sampai dengan sumpah demi Allah. Bukan hanya itu aja, ini lakuma, sungguh saya terhadap keduamu laminan nasihin, termasuk orang-orang yang memberi nasihat. Masya Allah.
Coba ya, tampang pemberi nasihat tetapi sejatinya adalah begal-begal utama, perampas, penyesat iblis. Wahyu udah. Makanya di dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwat. Jangan mengikuti tapak-tapak. Karena setan itu menyesatkan setapak demi setapak. Dirayu enggak kena yang gede diturunin, enggak kena syirik kufur, bid'ah enggak kena, turunin terus. Dan telaten, rajin, jeli, istiqomah. Iya, antum aja kalah. Iblis itu nggoda manusia sejak diciptakan sampai sekarang, udah umurnya berapa juta tahun. Nggak pernah dia, kecapean saya nggoda manusia. Kayaknya gue mau istirahat aja nih. Enggak. Antum ngaji baru 2 tahun udah kapok. Udah kalah istiqomahnya sama iblis. Loh, kita surga di neraka aja berani istiqomah. Itu loh Pak, dipikir. Sehingga Allah katakan fadallahuma bighurur, ya, akhirnya dimakan. Akhirnya juga Nabi Adam terusir, dan akhirnya dia diberikan suatu ilham kalimat, qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Walaupun diterima tobatnya, akhirnya Allah katakan qala bitu ba'dukum li ba'din, antum turun semua, satu dengan yang lainnya di antara kalian saling jadi musuh. Inilah yang saya katakan permusuhan abadi yang sudah tidak bisa didamaikan. Makanya antum lihat semua komentar Allah tentang setan buat kita selalu menggunakan kalimat aduun. Adu. Ya. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu ta'qilun. Sampai Allah menggunakan kalimat alam ahad, bukankah telah aku ambil perjanjian wahai anak Adam, jangan sembah itu setan, musuhmu paling nyata. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan itu musuhmu, ambil benar-benar musuh. Jangan sekarang mulutnya musuh, tindakannya temen. Contoh Pak, orang sholat baca ta'awud, habis sholat nyolong sandal. Nah itu kan namanya mulutnya tok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Habis itu gandengan sama setan. Kayaknya setan kurang ajar banget. Lo tadi ngutuk-ngutuk, sekarang minta bantuan. Coba, antum gak malu? Iya, pikirlah. Sehingga dari sekalian lucu. Makanya nggak mungkin orang yang sholat sejatinya sholat maksiat. Makanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Karena antum dari mulai takbiratul ihram sampai salam itu imma mengikrarkan janji setia sama Allah, musuhan sama iblis. Apa yang disukai Allah dibenci iblis, yang disukai iblis dibenci Allah. Itu titik. Nggak mungkin dibenci Allah, dibenci iblis, disukai Allah, disukai iblis. Berubah nanti sunnatullah. Semua yang disenangi iblis pasti dibenci Allah.
Semua yang dibenci Allah pasti disenengin iblis, titik. Nah, berbagai macam cara di antara sekian cara menyesatkan anak Adam, maka dengan sihir, santet, tenung, magic, jengges, STMJ. Santet, tenung, magic, jengges. Karena orang yang digoda iblis, setan itu ada beberapa cara. Digoda tindakannya, akalnya mau waras, sadar tapi nyimpang. Itu orang kesurupan juga. Makanya Pak, semua orang yang tidak mau mengikuti syariah statusnya majnun, nggak sadar. Sehingga Allah ketika menegaskan sifat Nabi Muhammad, lihat, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Kata Allah, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wahai Muhammad, engkau dengan nikmat Tuhanmu yaitu Islam enggak mungkin gila. Maksudnya selagi orang ngikutin nikmat Allah waras, yaitu orang yang ngikutin Islam waras, yang enggak ngikutin Islam enggak. Antum sendiri yang ngomong, biar enggak masuk radio. Iya. Makanya antum lihat tindakan orang yang tidak mengikuti syariat seperti orang yang enggak sehat. Coba bayangkan Pak, emaknya sendiri dibunuh, anaknya sendiri dicincang, temannya sendiri ditipu, kan enggak waras itu. Semua tindakan yang menyimpang dari Islam, tidak mengikuti nikmat Allah yaitu Islam, tindakan tidak sehat. Nah, ini juga gitu. Nah, ada yang dirusak kesadarannya. Itulah yang disebut dengan kesurupan. Jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia dengan berbagai macam cara. Di antaranya jin dipaket tukang sihir, yaitu diinstal oleh tukang sihir. Nah, jin yang instalan ini repot. Karena udah diprogram. Kamu, saya program tugasnya bikin orang pusing aja terus, pusing aja, udah dikasih Panadol sampai 6 pusing. Itu ada yang sudah diinstal paket perut mulas aja udah, ya. Ada yang dibikin marah-marah aja. Tapi hadirin sekalian, serangan utama iblis, setan ke dalam tubuh manusia ke otak. Makanya tempat gangguan itu satu ke otak. Karena ketika kesadaran ini sudah hilang, dikuasainya mudah. Makanya ruqyah dipegang sini dulu. Terus kemudian setelah diruqyah biasanya pindah ke sini. Tuh, makanya orang kalau sudah kesurupan di ruqyah di sini gerakannya tinggi sampai ke sini. Ini tempat-tempat setan ketika kesurupan, karena Rasulullah mengatakan inna syaitana yajri fi bani adam majrad dam, setan itu berjalan dalam tubuh manusia bersama aliran darah. Setelah dipegang turun, ya, biasanya ke perut sini atau ke belakang, makanya dibekam. Tapi biasanya kalau sudah dipaket oleh tukang sihir, sembunyi di belakang sini karena tempat darah kotor. Nanti pindah lagi, ya, ini yang paling sulit tempatnya di sini, ya. Makanya ketika ditekan, jerit, posisinya di situ atau di selangkangan kanan kiri ini, atau di bawah bagian tumit. Ini tempat-tempat syaitan ketika nyurup di dalam tubuh manusia. Makanya ketika meruqyah, pegang tempat-tempat itu. Oke.
Hadirin sekalian, sekarang kita akan bicara nangkalnya. Ya, secara umum surat yang paling manjur untuk ngusir setan, satu Al-Fatihah, kedua surat Al-Baqarah, yang ketiga Muawwidzatain bersama Qul. Ini sudah. Dan secara umum Quran semua, tapi 3 surat ini paling paten. Karena memang Rasul yang memberikan rekomendasi. Kemudian sekarang ucapan yang dapat mengusir setan. Keutamaan zikir. Ya. Bismillah. Jadi apa saja kalau antum melakukan tindakan bismillah, makan bismillah, minum bismillah, ngambil apa bismillah, semua itu melindungi. Karena pernah Rasulullah boncengan sama salah seorang sahabat, kemudian kendaraannya kepleset. Yang dibonceng mengatakan celaka itu setan. Rasul katakan jangan bilang celaka setan, akan membesar, tapi katakan bismillah, dia akan mengecil sekecil lalat. Makanya kepleset, kesandung, jatuh, itu bacanya apa? Bismillah. Jangan astagfirullah, salah juga, subhanallah, salah juga, apalagi edan. Untuk terus kemudian bacaan zikir pagi sore. Masya Allah Pak, kenapa Rasulullah memberikan suatu hikmah ya, zikir pagi sore nggak siang? Karena pagi tempat istirahatnya setan. Sebelum istirahat, apalagi istirahat di badan kita, kita tangkis. Dan sore tempat keluarnya setan, maghrib, sebelum dia keluar nyasar kita, ketangkis. Jadi dua-duanya ketangkis. Makanya jangan lupa zikir pagi sore, dan itu nggak butuh waktu 15 menit ya. Masuk rumah bismillah, keluar rumah bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, itu la haula wala quwata illa billah. Ketika singgah di tempat baru, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ketika sekarang tertimpa rasa takut, ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ay yahdurun. Insyaallah lenyap. Ketika sekarang ada ayam berkokok, minta rahmat kepada Allah. Ketika ada keledai meringkik, anjing menggonggong, a'udzubillah. Itu. Kenapa? Karena Rasul mengatakan ketika ada keledai meringkik, anjing menggonggong, setan lewat, dan dia bisa melihat setan. Itu Rasul yang mengatakan. Kalau ayam melihat malaikat, kalau anjing melihat setan. Dari sini hikmah kita dilarang untuk memelihara anjing di rumah. Setiap gonggong, a'udzubillah, a'udzubillah, capek antum. 5 menit saingan sama anjingnya. A'udzubillah, a'udzubillah, aduh capek kalau begini. Udah, buang aja, buang. Di samping kata Rasulullah, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun wala kalbun. Malaikat enggak bakal masuk rumah yang ada gambar dan anjingnya. Bacaan untuk berlindung dari ain, orang pandangan mata jahat, itu antum tangkis dengan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, atau a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lama. Karena hasud yang tinggi akan membuahkan pandangan jahat sehingga mengenai kita, ibarat bisa ular. Cuma di sini tidak kelihatan, kalau bisa ular kelihatan. Dan jahat. Dan orang yang kena pandangan itu kadang-kadang nggak berasa. Ya, makanya kiatnya kita
baca itu, dan kalau ada dapat nikmat jangan banyak cerita ke orang, apalagi mau bangun rumah, ngomong sana sini, tahun depan padahal baru, akhirnya gagal karena hasud, sehingga didoain nggak jadi, sehingga diiriin nggak jadi. Bacaan untuk menghindari ain, bacaan ketika bersenggama suami istri, ketika mau berhubungan, Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitani ma razaqtana fa in qudira bainahuma waladun lam yadurhu syaitan, kata Rasulullah, kalau jadi anak tidak akan dibahayakan oleh syaitan. Ada orang pernah saya jelaskan begini, udah umur 65 tahun, Ustaz, kalau dulu nggak pernah baca gimana? Ya sudah Pak, mau apa? Itu menikah lagi. Itu. Ketika mendapatkan bisikan kufur, karena di antara waswas setan yang paling berat ada bisikan yang menciptakan Allah, yang menciptakan langit Allah, yang menciptakan bumi Allah, yang menciptakan Allah siapa? Kalau sudah hadir waswas itu, katakan amantu billah, saya beriman kepada Allah, summal yantahi, hentikan, ya. Kemudian ucapan perbuatan yang dapat mengusir setan, bacaan yang dapat mengusir setan ketika masuk masjid. Gimana masuk masjid? Bacaannya Allahumma inni a'udzu billahil azim wa minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Abal paling yang terakhir tok itu, Allahumma iftah. Kalau duit minta banyak, kalau doa pendek aja yang dipilih. Makanya Masya Allah doa Rasulullah yang indah-indah itu yang panjang, nggak ada yang kena. Padahal buku doa udah dibeli 3 tahun, kulitnya belum dikelupas, masih utuh tuh plastiknya. Nah ketika dengar azan, Masya Allah, azan itu ngusir setan, ya. Tapi azan yang sunnah, jangan azan malah nyanyian Allah, itu ngundang setan. Ya khi, azan itu ada aturannya. Allahu Akbar, itu ngentak, suaranya itu tegas, subhanallah, itu setan itu pergi, ya. Jadi idza sami'a asyaitanu al-adhan yafirru hatta yusma' minhu ad-durat hatta la yasma' at-ta'dhin. Syaitan itu kalau dengar adzan lari sampai keluar kentutnya hingga tidak dengar adzan. Masya Allah. Itu. Meluruskan shaf, karena renggangnya shaf itu menghadirkan, berarti tindakan untuk mengusir setan adalah meruskan, merapatkan shaf. Rasulullah mengatakan suddul khalal wala tatrukul furujati li syaitan, rapatkan barisan, jangan kau tinggalkan celah untuk syaitan. Itu kadang-kadang ya, dan yang diluruskan itu tumit. Kenapa? Kalau jari itu nggak sama, jarinya anak kecil, orang gede, orang sama gede, ada yang panjang-panjang, ada yang kayak pisang perentel itu kecil-kecil, macam-macam. Kalau itu yang diluruskan nggak kena. Makanya Nu'man bin Bashir mengatakan fa innar rajula la yulziku, ya, ka'bahu bi ka'bi sahibihi, tumit dengan mata kaki dengan mata kaki temannya, wa qadamahu bi qadami sahibihi, tumitnya dengan tumit temannya dalam masalah sholat, ya. Terus kemudian iftitah, doa iftitah, terutama yang berlindung, minta berlindung dari syaitan. Di antaranya, ayo, mana mas? Gak ada yang kena, ya.
wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya, Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi fa'taraftu bidhanbi faghfir li la yaghfiru dhunuba illa anta ihdini li ahsanil akhlaq wa la yahdi li ahsani illa anta wasrif anni sayyi'aha wa la yasrif anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daik wal khairu kullu biyadik wasyarru laysa ilaik ana bika wa la tabaraka ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaik. Masyaallah, berlindung dari seluruh keburukan-keburukan akhlak dan yang lainnya yang itu godaan dari syaitan. Memohon berlindung ta'awud ketika membaca Al-Quran, a'udzubillah, karena mulut ini seakan-akan kotor, perlu disikatin sikatnya, gigi dan yang lain yang kelihatan pakai apa? Pasta gigi. Tapi yang imateri yang tidak terlihat, ta'awud. Karena kalamullah itu suci, yang sebelum membaca ini kita kotori dengan ghibah, namimah, dusta, kita bersihkan dulu. A'udzubillah. Dan untuk berlindung dari setan menggelincirkan kita saat membaca Al-Quran, a'udzubillah. Mengusir setan ketika mengganggu di sholat. Caranya, ketika mengganggu sholat, baca ta'awud, meludah ke kiri. Ini caranya. Ya, jangan kenceng-kenceng, sampingnya ada orang, ya. Itu. Ngapain ini orang ludah-ludah? Ini ludahnya itu separuh tiupan, separuh ludah. Seperti saat kita mau itu apa namanya? Tidur itu. Gitu. Jangan ludah tok, jangan tiupan tok. Itu nyuwuk, gitu kan gitu. Di dalam bahasa hadis Rasul itu an-nafas. An-nafas itu separuh ludah, separuh tiupan. Itu cara 3 kali. Terus dibacakan qul huwallahu ahad, ya. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas, ini diusapkan. Ya, itu. Mencegah orang yang lewat di depan sholat ini termasuk syaitan. Karena Rasulullah SAW, idza shalla ahadukum thumma marra baina yadayhi ahadun falyamna'hu fa in aba falyamna'hu fa in aba falyuqatilhu. Terakhir Rasulullah, kalau nggak mau halangi, nggak mau perangin, cegah dengan keras. Ibrit pernah nganggu sholatnya Rasulullah, dicekik begini sampai keluar lidahnya. Itu Rasulullah sampai mengatakan, saya temukan dinginnya ludahnya. Kalau bukan karena saya mempertimbangkan doanya Nabi Sulaiman yang beliau berdoa, Rabbi habli mulkan la yambaghi ahadin li ahadin ba'di, ya Allah janganlah engkau berikan kehebatan setelahku kepada siapapun. Maka itu setan saya tali pagi-pagi dibuat mainan anak-anak di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Itu sujud sahwi yang tadi, sujud tilawah juga sama. Itu semuanya perbuatan-perbuatan yang mencegah gangguan syaitan. Ucapan perbuatan juga yang mengusir syaitan ketika makan. Makan baca bismillah, minum baca bismillah, pakai tangan kiri, tangan kanan, ya kiri hindarin, membaca bismillah, ya. Karena pernah ada seorang jariyah nyelonong makan, ngaca-ngaca udah nggak baca bismillah, tahan tangannya sama Rasulullah. Habis itu badui nyelonong mau makan, tahan tangannya Rasulullah. Kata Rasulullah, ini dua tadi orang ingin dijadikan setan sebagai alat untuk meraih makanan kalian. Makanya nggak baca bismillah itu menghalalkan setan untuk mengambil makanan kita. Sehingga ketika masuk rumah nggak baca bismillah, makan nggak baca bismillah, kata setan sama temennya, malam ini kita dapat penginapan gratis, makan gratis. Ngapain antum ngasih makanan gratis buat setan? Buat saya aja untung. Gitu.
Nah, orang yang juga pernah dilapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada orang yang tidur dan tidur nggak sholat. Kata Rasul, dzaka syaitonun, dzaka rajulun bala ala udhunaihi syaiton. Itu orang yang telinganya dikencingi oleh syaiton. Makanya nggak sholat itu memberikan suatu peluang kita dikuasai oleh syaiton. Bahkan di dalam hadis Rasulullah, ma min salasatin fi qaryatin aw badwin lam tuqamu fihi musalla illa istahwada alaihi syaitan. Tidaklah ada orang tiga yang tinggal di kampung pedesaan pelosok tidak sholat jamaah akan dikuasai oleh syaitan. Makanya sholat jamaah itu wajib. Di samping hukumnya wajib, menghindarkan setan menguasai kita. Untuk apa? Telinga yang begitu indah dijadikan toilet untuk syaitan. Masya Allah. Siapa yang nggak sholat telah menjadikan telinganya sebagai tempat buang hajat syaitan. Itu. Kemudian disunahkan makan sebagian makan yang terjatuh. Kalau ada makan jatuh dibersihin, ya, dimakan. Ya. Ada istilah orang, belum 5 menit, itu juga bagus tuh. Ya, dibersihin makan, ya, karena itu bagian daripada gangguan nanti. Ya, sekarang jeda, tafadhol antum adzan. Silakan. Kita lanjutkan. Termasuk hal yang terkait dengan gangguan syaitan adalah saat kita masuk pasar. Kata Rasulullah, fa in istata'ta, ya, fa in istata'ta, kalau kamu bisa, jangan sampai menjadi orang yang pertama kali masuk pasar, terakhir keluar dari pasar. Fa innaha ma'rakatu syaitan wa biha yansibu rayatahu, kata Rasulullah. Disitulah tempat pertempuran setan dan disitu dia menancapkan benderanya. Makanya antum lihat aktivitas hipnotis kebanyakan di mana? Pasar. Jarang kita dengar orang dihipnotis di masjid. Pasar. Kan di sana praktek pasar. Disitulah. Ya. Makanya kalau masuk pasar dianjurkan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Itu doa. Ketika tidur mimpi tidak enak, ta'awud, jangan ceritakan kepada siapapun. Kalau baik cerita, kalau tidak jangan cerita. Karena itu dari syaitan, kata Rasulullah SAW, la yadurruhu syai'un, enggak berbahaya. Makanya ketika hendak tidur berdoa. Dan subhanallah Pak, kalau antum lihat doa masuk keluar masjid satu, keluar masuk WC enggak banyak. Tapi kalau sudah doa mau tidur, Masya Allah, di antara sekian doa yang paling banyak doa mau tidur. Kenapa? Karena saat paling tepat setan mencuri kita. Lengah. Masuk lewat mimpi, iya. Lewat macam-macam, iya. Lewat hewan. Itu bisa. Makanya rata-rata sihir itu masuk ketika orang itu tidur. Itu. Ketika orang tidur. Hanya kita berdoa. Jangan doanya cuman bismika Allahumma amutu wa ahya tok. Banyak yang diajarkan Rasulullah. Ya, di antaranya Allahumma rabbas samawati, ya, sebelumnya kita membaca 2 ayat terakhir, kemudian ayat kursi, kemudian surat Qul huwallah dengan tadi ditiup kulhu sekali, kul a'udzu birabbil falaq sekali, kul a'udzu birabbin nas sekali, tiup, ulangin sampai 3 kali. Kemudian setelah itu Allahumma inni amantu, Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amrika wa ajahtu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan min ilaik
ولا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم إني آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان اللهم إني أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء wa antal batinu falaysa syai' Allahumma qdi 'anna ad-dain wa aghnina minal faqr. Ya, itu doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW ketika menjelang. Bangun tidur cuma satu, karena yang bahaya itu mau tidurnya. Kalau sudah bangun selesai, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Kadang-kadang lucu, bangun tidur yang dilakukan bukan berdoa, langsung cari udut rokok. Itu, Masya Allah. Itu bacaan yang dapat mengusir setan ketika masuk kamar mandi. Masuk kamar mandi jangan nerima telepon, matikan. Bismillah, kata Rasulullah, satru ma baina aurati bani Adam wa bainal jin idza dakhala ahadukum al-khala ay yaqula bismillah. Penutup antara pandangan jin dengan aurat anak Adam ketika masuk WC baca bismillah. Kalau antum enggak baca bismillah, diplototin tuh aurat antum. Setelah itu baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Terus tenang. Jangan ngobrol, penghajat ngobrol, telepon-teleponan ini. Yang lebih lucu lagi baca koran, baca majalah. Subhanallah, lucu. Tradisi orang-orang kufar antum transfer, nggak cocok. Ya. Bacaan dapat mengusir setan ketika marah. Pernah ada orang yang pengen konsultasi adik kakak di depan Rasulullah, marah-marah, pergi lagi. Rasulullah sampai, ini orang udah datang gak jadi. Akhirnya Rasulullah mengatakan, wallahi inni la'anamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Sungguh aku tahu satu kalimat, kalau seandainya dia baca maka akan hilang yang dia rasakan, yaitu emosi marah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Perbuatan yang dapat mengusir setan lagi yaitu larangan membunuh ular rumah. Makanya disuruh tunda 3 hari atau 3 kali. Masuk lagi suruh pergi, masuk lagi suruh pergi, masuk lagi suruh pergi. Kalau masih masuk berarti ular benar, bunuh. Kalau enggak ular benar pun kita sudah mendapatkan izin dari Rasulullah, insya Allah terlindungi. Larangan memandang wanita berduaan, ini pemicu setan. Larangan nyanyian, musik, ini juga pemicu. Larangan sholat di kandang unta, karena kandang unta tempatnya syaitan. Larangan mengerjakan sholat ketika pas matahari terbit, pas matahari terbenam, karena itu pas syaitan disembah oleh pemeluk-pemeluknya. Anjuran mengerjakan sholat malam, itu juga untuk menangkis godaan syaitan. Larangan menodongkan senjata, mas ngacung-ngacung ini jangan, ya. Karena itu bisa dijadikan sarana setan untuk apa? Untuk menggoda kita, akhirnya membunuh. Makanya Rasulullah SAW, la yushiru ahadukum min akhihi bisilah, jangan ada bahasanya apa sih Pak itu? Ngacung-ngacungin, walaupun gurau. Awas, saya baca bener. Ya, itu larangan. Larangan safar sendiri. Makanya Pak, walaupun laki-laki dianjurkan jamaah, ya, jamaah bareng-bareng. Sampai ketika safar pun istirahat jangan mencar-mencar. Pernah Rasulullah istirahat, sahabatnya tidur mencar-mencar. Sesungguhnya ini adalah tidur disenangi syaitan. Akhirnya ngumpul, saking ngumpulnya kalau seandainya ditarik di dalam suatu kain, mereka bisa dilipat, dibungkus. Saking ngumpulnya. Ya. Larangan mengoleksi gambar bernyawa dan memelihara anjing, ini karena itu disukai oleh syaitan juga. Larangan kencing pada lubang-lubang.
larangan bersuci dengan menggunakan tulang dan kotoran binatang. Ini pernah ada orang yang ngeyel, ya ngeyel sama salah seorang ulama salaf, akhirnya dia dicekik, dibanting dia. Tapi antum jangan tiru di sini ya. Ulama itu ditanya, kenapa kita nggak boleh bersuci dengan tulang? Ya toh? Tulang kan nggak boleh. Ulama tersebut menjawab dengan hadis Rasulullah, karena itu makanan jin. Syekh, mana yang lebih mulia, manusia sama jin? Manusia. Loh, kenapa kita boleh bersuci dengan air, nggak boleh bersuci dengan tulang? Langsung orang itu lompat, dicekik, hampir mati. Kamu melecehkan sunnah Rasulullah SAW. Makanya di sini, lau kana dinu birra'i, lau lakana asfalul khuffi aula bimasima min a'la. Kalau seandainya agama itu dengan ra'yu, maka yang berhak untuk dibasuh sepatu khuf itu bawah, bukan atas. Tapi saya melihat Rasulullah membasuh bagian atas. Enggak semata-mata dengan logika. Larangan duduk di antara bayang-bayang matahari, Pak. Ini banyak yang kita tidak sadari dan kita tidak pahamin. Hadis Rasulullah nasnya sahih. Larangan kita duduk, kadang-kadang ada sinar matahari, sebagian kan ada adem, sebagian sinar matahari itu di tempat, ya. Kita di antara tengah-tengahnya itu nggak boleh. Sekalian antum di panasnya atau di ademnya. Jangan di antara adem sama panas, karena itu tempatnya syaitan. Itu. Ya. Terus kemudian larangan bermain burung merpati, ngadu macam-macam. Nah itu larangan membantu setan terhadap orang muslim yang bermaksiat. Maksudnya gini, Pak, termasuk mengatakan kepada orang yang bermaksiat kamu tidak diampuni Allah, itu membantu setan untuk mencelakakan diri kamu, diri saudara kita. Makanya Rasulullah mengatakan, jangan kalian membantu setan untuk mencelakakan saudara kamu dengan mengatakan kamu tidak diampuni Allah. Dan kisah maklum, ada dua orang berteman, yang satunya baik, yang satunya jelek. Yang baik mengatakan, kamu ini sudah nasihatin, nggak pernah berhenti, udah kamu nggak akan bakal diampuni Allah. Akhirnya setelah datang ke hadapan Allah, yang baik dimasukkan neraka, yang jelek dimasukkan surga. Dan akhirnya dikatakan kepadanya, man dalladhi yata'ala alayya alla aghfiru abdi. Siapa yang sekarang ini bisa ngelompatin saya, duluin saya tidak akan ngampuni seorang hamba saya. Makanya jangan memvonis orang, intinya itu. Hidayah di tangan Allah. Maka yang sudah baik nggak perlu bangga, karena nggak tahu akhirnya kayak apa. Dan yang jelek nggak perlu putus asa, karena juga akhirnya kayak apa. Karena bisa saja antum ditutup Allah seperti dia, dan dia ditutup Allah dengan hidayah. Makanya Rasulullah mengatakan, innamal a'malu bil khawatim, amalan itu tergantung di akhirnya. Menjauhi hal-hal yang syubhat, larangan tergesa-gesa, ya, ketika berjalan menuju sholat, menuju ketaatan, anjuran menahan diri ketika menguap, ya. Apalagi orang sudah nguap nggak ditutup, bunyi. Itu katanya Rasulullah, fa inna syaitanu yadhak alaihi, setan mengetawakan dia. Makanya kalau nguap ditahan, kalau nggak bisa tutup, dan jangan keluar suara sampai gitu, diketawain sama setan. Kadang-kadang ada orang, Masya Allah, sudah banget bentuknya aja itu, subhanallah. Coba kalau antum nggak percaya, ketika antum nguap nggak ditutup, suruh orang moto tuh, nih mas, bentuk antum ketika nguap nih, malu lihat. Itu bentuknya udah paling nggak sedap, itu orang nguap. Makanya suruh untuk nahan. Kalau bersin, ya alhamdulillah nikmat. Nguap itu nggak ada nikmatnya. Larangan mengucapkan seandainya, lau, waduh, tadi seandainya nggak ikut ngaji kan nggak celaka. Ini jadi
mobil mogok jadi. Nah, seandainya, jangan. Seandainya itu taftah amal syaitan, membuka peluang syaitan. Ya udah, qul qadarallah wa ma syaa fa'al. Katakan ini semua takdir Allah, yang dikehendaki pasti terjadi. Antum nggak ngaji pun mati, nggak ngaji pun akan kena musibah. Itu karena kalau sudah hadir nggak boleh ada yang nolak, nggak mungkin ada yang nolak perintah untuk bersuci dan bebersih diri. Nah, saya kira itu hal-hal yang perlu saya ingin tegaskan kepada antum semua. Amalan-amalan yang bisa membentengi diri dari gangguan sihir, syaitan dan yang lainnya, dari bacaan, zikir, amalan, perbuatan yang saya sampaikan dengan cepat dan singkat tadi, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya kira sudah waktu sholat ya. Janjinya tadi jam berapa? Sampai jam 8.20. Terus gitu nanti, terus habis itu sholat bareng. Ya udah, silakan kita buka tanya jawab. Sekarang biasanya kalau begini-begini banyak pertanyaan, makanya saya silakan, tafadhol. Baik. Benarkah iblis ingin bertaubat sebelum hari kiamat? Intinya penyesalan iblis itu selalu ada, tetapi Allah telah vonis, Allah telah tetapkan bahwa dia terkutuk seumur hidup, seumur dunia. Dan akhirnya antum lihat khutbahnya iblis di neraka saat sudah divonis oleh Allah. Dia berkhutbah di depan masanya di khutbatul wada, ya, dengan mengatakan, fala talumuni falumu anfusakum, jangan salahkan diriku, salahkan diri kalian. Ma antum bimusrikhi wala ana bimusrikhikum, ana nggak bisa menyelamatkan kamu, kamu nggak bisa menyelamatkan saya. Intinya seperti itu. Kamathalis syaitan idh qala lil insani kfur, seperti syaitan ketika menyuruh manusia kufur. Falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin, sama-sama takut sama Allah. Makanya kesimpulannya jangan ikutin, ya. Bagaimana cara mengusir setan yang membisikkan masalah dunia yang membuat kita pusing? Ikhwan, ada kisah Hamdalah yang menarik. Dia ketemu Abu Bakar radhiyallahu anhu, mengatakan, "Ya Abu Bakar, nafaqal Hamdalah." Hamdalah menjadi munafik. Ente ngomong apa? Wahai Abu Bakar, kalau kita itu hadir di majelisnya Rasulullah, diceritakan tentang surga neraka, seakan-akan melihat, tapi setelah pulang direcokin anak, istri, harta, semuanya jadi hilang berantakan. Wah, saya juga menemukan itu. Ayo kita konsultasi ke Rasulullah. Ini selalu yang dilakukan sahabat, dan kalau kita menjadi pengikutnya juga, kalau ada apa-apa konsultasikan. Yang Allah katakan, wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khawfi adau bih walau radduhum ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbidunahu min. Orang awam itu kalau ngadapin masalah ketika damai maupun perang, gaduh ricuh tapi nggak menyelesaikan masalah. Kalau seandainya mereka kembalikan kepada Rasul ketika hidup, kalau sudah wafat, ulil amri, agama adalah ulama, maka akan mendapatkan jawaban dari mereka yang istimbat, ijtihadkan. Itu cara. Akhirnya datang Hamdalah juga mengatakan, ya Rasulullah, nafaqal Hamdalah. Hamdalah sudah menjadi munafik.
Pak, alhamdulillah, ada apa ini? Ya Rasulullah, ketika kami di majlismu, kau tuturkan surga neraka, kami seakan melihat dengan mata kepala. Tapi setelah pulang, ya, urusan anak, istri, keluarga, harta, semuanya jadi lupa. Ya alhamdulillah, kalau seandainya kamu terus kondisimu seperti berada di majelis saya, maka kamu akan diajak jabat tangan oleh malaikat di tempat tidur kamu, di masjid dan di jalan-jalan. Sa'atan hakada wa sa'atan hakada. Sesekali seperti ini, sekali seperti ini. Makanya antum, dunia iya, akhirat iya, cari maisha iya, cari ilmu iya, gitu loh. Jangan cari ilmu, nggak cari duit, rusak. Cari duit dok, nggak cari ilmu, rusak. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu, ada orang yang kuat ibadahnya, kuat usahanya, bagus. Ada yang kuat ibadahnya, lemah usahanya, jelek. Ada yang lemah ibadahnya, kuat usahanya, keledai. Ada yang lemah iyyaka na'budunya, lemah ibadahnya, lemah usahanya, buangan manusia. Tuh. Makanya harus diseimbangkan. Sehingga pernah ada orang ditemukan Umar bin Khattab radhiyallahu an, habis sholat subuh dzikir di masjid, zuhur juga sama, asar sama, menjelang maghrib panggil, kenapa kamu di sini terus? Wahai Umar, saya minta kepada Allah, nggak kerja. Ya kalau nanti dikasih Allah kan dikasih, nggak usah kerja. Langsung ditendang itu. Keluar. Kerja. Langit ini nggak bakal nurunkan kamu emas. Sehingga dia berdoa, ya Allah, saya berlindung dari lembeknya orang mukmin, gigihnya orang kafir, orang fajir, orang jahat, orang nggak ngerti agama. Cari maisha, semangat. Itu. Kadang-kadang ada ketimpangan. Harusnya kita yang paham ini semangat. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya, hubbud dunya wa karahiyatul maut menjadi penyakit wahan. Obatnya tidak lain adalah antum baca kitab-kitab raqaiq, ya, kitab-kitab yang melembutkan hati. Imam Bukhari itu sampai membukukan kitabnya di dalam Sahihul Bukhari, Kitabur Raqaiq, untuk melembutkan hati. Ingat mati, ya. Ingat tanggung jawab dunia nanti di hadapan Allah. Terus begini mas, ngadepin dunia itu jangan dipusingin. Caranya apa? Dicari penuh dengan tawakal, dapatnya kita serahkan kepada Allah, itu caranya. Makanya Rasulullah memberikan perumpamaan seperti burung. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra yaghdu himasa wa yaruhu bitana. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benarnya tawakal, kalian akan diberikan rezeki oleh Allah seperti burung pergi perutnya kosong, pulang kenyang. Padahal modalnya cuma apa? Paruh dok. Itu melihat ayam paruh menceker, anaknya 15, gendut-gendut, sehat-sehat, sampai gede. Subhanallah, tanggung jawab. Padahal itu ditinggal sama lakinya loh pak. Itu kan kurang ajar tuh, jago tuh kan tinggalin anak 15. Tapi sang ibu tanggung jawab, nyeker sono, nyeker sini, ya. Dan subhanallah, kemana-mana pun dia tengok kanan, tengok kiri. Anaknya itu kuatir dilindas motor, wah diiniin. Kadang kalau kita ini emaknya yang nyeladong kan gitu. Tanggung jawab. Lo ente baru kasih 4 aja nangis aja tiap hari, pusing aja. Tanya nama betet, berapa pusing enggak? Enggak. Mau gentilang, gentilang, lo pusing enggak? Enggak. Padahal anaknya banyak, rezekinya terbatas loh pak. Burung itu yang bangsa ulat aja, kagak ada sepi ulat. Wah ini kayaknya pangsit enak deh. Enggak. Lu antum pangsit masuk, bakso masuk, empek-empek masuk, apa yang enggak masuk? Rumput aja masuk. Loh kenapa kita lebih
Dan bahkan subhanallah, apa saja itu diciptakan untuk kita. Lele itu Pak, rezekinya apa? Paling banter kotoran kita. Giliran gendut gede, siapa yang mecel? Kita. Nah itu Masya Allah, semuanya untuk kita. Loh kok susah, pusing itu, kalah antum. Antum kalau lagi pusing begitu, lihat aja burung-burung tuh, ya Allah. Ini pagi-pagi jam 10 aja akor sama istrinya, sama anaknya. Saya kok malah padu. Kalah saya sama burung nih. Tawakal. Burung gak pernah memperdulikan, yang penting terbang. Soal di pohon ini ada ulatnya, tidak ada, nomor sekian, yang penting gue terbang. Dapat. Gak pernah. Aduh rugi, jangan-jangan gak ada. Gak pernah. Itu terbang, yang penting tawakal, usaha, soal hasil Allah yang menentukan, gitu, biar nggak pusing. Dan Rasulullah katakan, fa inna Jibril alqa fi ra'i fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquh. Jibril baru saja memberikan wahyu kepada saya, sesungguhnya seorang tidak akan bakal keluar dari dunia alias mati sebelum dipenuhi rezekinya. Yang penting antum kerahkan sebab, usaha maksimal. Ya. Bagaimana bila ada dua warung yang saling berdekatan akan tetapi satu sama sebut menggunakan jambi-jambi berupa sapu dipukul kan di atas meja kursi, setiap akan membuka warung pada pagi hari bahkan pada siang hari. Ini anehnya orang-orang awam. Disuruh dukun bisa rajin istiqomah, tapi suruh Rasulullah enggak nengok. Nurut enggak? Tahajud enggak nurut. Suruh duha enggak rutin, tapi suruh dukun begini. Masya Allah, ittiba, istiqomah. Bahkan Pak, ada orang yang dikasih saran dukun karena saudaranya hilang, disuruh beli sepeda beko, sepeda gede itu, disuruh muter rodanya, dijagang muter rodanya setiap hari pagi setelah subuh 17 kali diputer ke belakang, ser itu bisa istiqomah, rajin. Aneh Pak, disuruh sholat ke jamaah, coba selesaikan dengan sholatul jamaah, selesaikan dengan baca Quran, selesaikan dengan tahajud, kasih itu jawaban Allah. Makanya orang-orang yang seperti ini kalau antum punya tempat jangan ikut-ikutan, karena kalau antum juga pakai dukun berarti membuka sinyal, nanti menang-menangan kuat-kuatan dukunnya. Mendingan antum posisi netral. Itu contoh aja yang nggak pakai dukun, apa? Batu itu nggak bisa dipengaruhi apa-apa. Ya ada pakai tenaga dalam, dorong-dorongan, tekan. Ya, karena sama-sama punya, akhirnya apa? Nyambung. Coba lempar batu, kena, itu kan gitu. Oh ya pengapa itu? Karena batu nggak bisa ditolak-tolak, itu. Batu nggak bisa. Itu makanya ada orang adu kesaktian macam-macam. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Antum aja lempar batu segini, ayo berani nggak? Bismillah, mundur dia, itu mundur. Batu ini netral, nggak bisa dipengaruhi apa-apa. Ya. Apakah perbuatan tersebut dapat mempengaruhi kondisi warung di sebelah? Ya kalau nggak menggunakan, nggak ada masalah. Bismillah. Ya. Ini mana ini? Ini tulisannya jelek banget. Awan, bagaimana solusi terhadap masalah anak yang sering bermimpi ular banyak sejak anak masih sekolah dasar? Waduh, ini perlu jawaban khusus. Ini antum pasti ada konselnya, ya. Karena ngimpi ular, ngimpi ketemu binatang buas, ngimpi itu semuanya adalah setan. Ya. Mimpi masuk kandang kotor, kebo, kandang sapi, kandang itu, ya. Tanda-tanda orang kena ini gangguan. Apakah ada dalilnya yang sahih zikir la ilaha illallah setelah salat fardu dibaca
30. Yang sahih subhanallah 33 kali, Allahu akbar 30. Alhamdulillah 33 kali ya. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, jumlah lengkap 100. Sebelumnya mohon maaf, saya orang awam yang mau bertanya, tolong jangan diketawakan apabila ada yang salah. Insyaallah enggak. Apa benar makhluk Allah yang berupa jin bisa menampakkan wujudnya berupa manusia, kuntilanak, toyol, suster ngesot, ya babi ngepet biasanya dilihat manusia ataupun gini Pak, jin itu bisa melakukan penampakan tapi tidak dalam bentuk aslinya, karena kalau dalam bentuk aslinya Allah sudah mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarunnahum, sesungguhnya jin dan kabilahnya bisa melihat kalian, kalian tidak bisa melihat mereka ya. Hadirin sekalian, perlu diketahui, kalau ada orang dianggap hebat karena bisa melihat jin, bukan kehebatan. Karena dalam pandangan Islam yang sudah kena jin aja diruqyah, oh malah nyari-nyari, itu kan orang konslet. Dan melihat jin itu faedahnya apa? Hebatnya apa? Ya, kalau antum mau mendakwai jin, manusia aja udah kecapean dakwai kok cari-cari yang aneh antum. Ya, kalau untuk tujuan minta bantuan, Rasul katakan, Allah katakan wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sekelompok manusia laki-laki minta bantuan kepada jin dan tidak menambah kecuali dosa dan melampaui batas. Dosa buat manusia, melampaui batas buat jin. Adapun nama-nama di Indonesia ini itu tidak ada di dalam nas. Intinya jin. Soal nama-nama itu bikinan orang Indonesia sendiri. Contoh aja di Jawa itu, setan Jawa itu macam-macam namanya. Ya, ada Gondoruo, kuntilanak, wewe gombel, banasmati, sundel bolong, terus apa lagi? Ya, itu semuanya istilah lokal. Percaya nggak percaya sama saja, intinya yang harus kita percaya adalah jin itu ada. Itu aja. Ustaz, luar biasa materinya, tapi itu untuk suami istri khususnya. Kalau buat kami bagaimana? Ana masih studi tapi udah pengen menyempurnakan. Ini nikah ya? Kok nikah? Apakah sah haji seorang yang biaya hajinya ia peroleh dari hasil usaha yang modalnya dari pinjaman bank? Minjem aja itu nggak benar, apalagi bank konvensional. Pak, nggak boleh orang haji dengan pinjaman, karena minjem itu maknanya nggak mampu. Nggak mampu itu nggak wajib haji. Makanya antum jangan, udah qadarullah, antum ditakdirkan Allah nggak bisa haji karena nggak mampu, itu ada kehendak, keinginan Allah besar ya. Apalagi bank konvensional yang jelas merupakan suatu hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya ya. La'anallahu akilat riba wa mukilahu wa syahidai wa katibah. Allah mengutuk pemberi, penerima, penulis, penyaksi. Dan Rasulullah katakan innar riba wa in katsura fa inna aqibata tasiru ila kullin. Sesungguhnya riba walaupun banyak awalnya akan berakhir dengan sedikit. Nah, ini ya. Apakah ada doa apa ini khusus setelah mengkhatamkan Al-Quran? Tidak ada khusus, walaupun ada doa atau ada acara khataman yang dilakukan oleh Anas bin Malik, itu asar mauquf dari Anas bin Malik dan tidak lazim dan tidak ada doa khusus. Sekedar berdoa ya, yang dilakukan oleh Anas bin Malik, mengumpulkan keluarganya kemudian berdoa, keluarganya mengaminkan, itu aja.
Ustaz, bagaimanakah hukum orang yang belajar ilmu hipnotis itu? Ya, termasuk belajar sihir. Dan Allah katakan wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Jadi kufur karena belajar dan mengajarkan sihir. Makanya sihir itu minimal dosa besar. Kalau sihirnya itu membunuh dan mengajak kepada kekufuran maka kufur, kalau tidak maka minimal dosa besar. Itu kesimpulan Imam Asy-Syafi'i terhadap hukum belajar dan mengajarkan sihir. Kalau sihirnya itu membunuh, mengajak kepada kekufuran maka kafir, kalau tidak maka minimal dosa besar. Apakah hipnotis itu menggunakan bantuan jin? Ya, rata-rata. Mau minta bantuan siapa? Kalau nggak jin. Bagaimana posisi tangan muazzin yang begini, ya, begini, dimasukkan ke dalam telinga untuk menguatkan suara, ya, itu yang dilakukan oleh Bilal. Terus nengoknya itu cuman ke ini, ya, jangan sama badannya, ya, ini aja, karena disebutkan lawwa'unukahu, ya, membelokkan lehernya, bukan badan itu, karena untuk meratakan suara. Masya Allah, ini pertanyaannya banyak banget, udah gitu jelek tulisannya. Apakah doa waktu bersenggama bagi orang yang sudah monopos dan belum monopos itu sama? Ya sama. Apakah yang sudah lanjut usia itu cukup ta'awud? Ya, sama. Allahumma jannibni syaitan. Mengamalkan sunnah. Apa doa yang membentengi agama agar suami anak enggak dilirik akhwat lain? Ya enggak ada. Karena anak hanya cukup suami beristri 2 saja, karena sudah sibuk dakwah, ekonomi tidak mungkin untuk nambah lagi. Jazakallah khair. Ya, intinya saya nggak punya doa anti poligami. Yang ada hanyalah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karena barangkali subhanallah, poligami itu takdir, Pak. Setelah usaha itu takdir. Buktinya sampai sekarang anak nggak dapat. Itu kan gitu. Karena takdir. Itu. Karena Allah kalau menghendaki kebaikan di balik itu, masya Allah, dimudahkan, digampangkan. Mungkin dengan itu Allah kasih keberkahan, harta melimpah. Kita nggak tahu. Intinya, usaha untuk membangun rumah tangga penuh kasih sayang dan cinta, ditunaikan hak kewajiban. Setelah itu adalah Allah yang mengatur. Kok akhirnya suami nikah lagi? Masya qadarullah wa masya'afa. Takdir Allah. Demi Allah takdir, ya. Nggak ada di luar takdir. Buktinya yang tidak ditakdirkan Allah nggak dapat, walaupun ganteng, walaupun keren, walaupun ini duitnya banyak. Itu. Apakah termasuk dengki bila membenci orang yang berbuat syirik karena dengan jalan kesyirikan itu ia mendapat? Hadirin sekalian, antum caranya, antum membenci perbuatannya, syiriknya karena Allah atau iri nikmatnya. Ini masalah hati. Makanya masalahnya bisa satu tapi hasilnya bisa berbeda karena suasana hati, sikap hati menyikapi masalah itu. Kalau antum iri kenikmatannya, syirik jadi sasaran antara, beda. Tapi kalau antum benci karena Allah, perbuatannya, kalau seandainya antum lihat pun melihat kasihan dia terjebur ke dalam kesyirikan, keinginan untuk mendawai, menyelamatkan, dekat tetap, bukan kebencian. Itu ya. Benci karena perbuatannya, karena Allah. Afwan Ustaz, ana mau nanya. Ya silahkan. Bagaimana cara menghindari syirik kecil, yaitu riya? Pertama, antum camkan ketika beramal riya karena didengar, karena dilihat orang.
Apa yang didapat antum dari orang, amal dari Allah? Bandingin. Antum beramal karena Allah dapat surga, beramal karena manusia dapat apa? Paling banter kartu lebaran. Untuk apa? Subhanallah. Bandingkan, Pak. Kemudian yang kedua, usahakan sembunyikan amal itu. Pak, antum lihat rahasianya sholat. Rekaat yang dikerasin bacaannya dengan rekaat yang dipelankan bacaannya, banyakan mana? Banyakan yang dipelanin. Menunjukkan menyembunyikan amal itu lebih utama. Aslinya beramal itu disembunyikan. Kalau tidak perlu, tak perlu ditampakkan. Contoh, sholat jamaah, mau nggak mau diketahui orang. Sholat bareng-bareng kok. Sholat Jum'ah, jamaah, haji, umroh. Tapi kalau bisa, sembunyikan. Sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya, sehingga mendapatkan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh itu. Terus ketiga, antum sekarang seperti antum menyembunyikan keburukan, seperti itu sembunyikan kebaikan antum. Kenapa ketika buruk disembunyi-sembunyikan, ketika baik dipamerin? Ada apa? Emang Allah nggak ngerti? Allah nggak tahu? Berarti di sini ada sesuatu karena manusia. Terus antum sering-sering membaca kitab tentang ikhlas, kitab-kitab terutama yang ditulis khusus tentang ikhlas, hadis-hadis, nas-nas, ayat-ayat tentang ikhlas, ya. Terus kemudian buanglah amal kebaikan seperti antum buang kotoran. Pernah nggak antum ingat? Nggak pernah. Buang seperti itu. Dan yang terakhir, ya, ikhwan, bukan hanya antum ingat resiko, ingat sanksinya, adabnya orang yang riya. Orang yang amal karena manusia disiksa oleh Allah pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Cukup? Oh, kurang 10 menit. Apakah apa ini ya? Atau menyalah saja dalam setiap masalah? Apakah berseteru atau mengalah? Ya, kita lihat posisinya. Kita lihat, ya, kita usaha, ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita menghadapi masalah, kita membela hak kita itu merupakan suatu hal yang dianjurkan. Sampai Rasulullah mengatakan, man qutila duna mali fahuwa syahid. Siapa yang berperang terbunuh membela hartanya, syahid. Terbunuh karena hartanya, syahid. Wa man qutila duna irdihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh membela kehormatannya, syahid. Ya. Hadirin sekalian, itu yang bisa kita sampaikan, karena waktu sudah sampai seperti yang telah direncanakan di jam saya. Jam saya ini lebih tepat daripada jam masjid, karena ini jam Mekah asli, ya. Ini jam 8.20 menit. Insyaallah saya akhiri dengan kesimpulan. Dengarkan kesimpulan ini minimal buat nginget-nginget antum. Karena ilmu itu dicari semua kena separuhnya, dicari separuh nggak kena apa-apa. Kadang-kadang ngaji itu cuman ingat judulnya tok. Kadang judul aja nggak ngerti. Nah, judulnya malam hari ini kaitannya dengan bagaimana kita lawan dunia, perdukunan, kesurupan, sihir macam-macam dengan berbagai macam doa, zikir dan perbuatan-perbuatan yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah bisa menangkalnya. Ya, tadi sudah kita sampaikan dari mulai ayat secara pokok, surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Muawwidzatain, kemudian 5 ayat pertama surat Al-Baqarah, kemudian ayat kursi 2 ayat terakhir, terus kemudian perbuatan-perbuatan banyak sekali, ya, diantaranya soft dirapatkan, diluruskan, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, baca bismillah, ketika tidur berdoa, ya,
jatuh barang baca bismillah, masuk keluar masjid baca ta'awud, masuk ta'awud, hubungan suami istri ta'awud, ini semuanya adalah cara bacaan dzikir menangkal setan. Dan tolong dicamkan bersama-sama bahwa setan, iblis terutama, tidak akan menghentikan permusuhannya, karena udah sumpah minta umur panjang. Gak main-main kan Pak, udah sumpah minta umur panjang. Kalau proyeknya nggak besar, nggak mungkin. Proyeknya tidak lain adalah penyesatan anak Adam, sehingga Allah ingatkan, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai anak Adam, bukankah telah aku ambil perjanjian atas kalian, jangan sembah itu syaitan, karena itu musuhmu paling nyata. Dan kita jadikan musuh bukan hanya di mulut pernyataan, tapi dalam tindakan. Jangan sampai kita ta'awud mulut kita, tindakan kita sering sepakat dengan syaitan. Demikian, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Manbahus Sunnah.